Masjid Jami Al-Anwar merupakan salah satu masjid tertua yang ada di kota Bandar Lampung. Masjid ini berlokasi di Jalan Laksamana Malayati, Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Masjid Jami Al-Anwar sendiri sudah berdiri sejak tahun 1888 Masehi, dan Teluk Betung Selatan masih dikuasai oleh Belanda. Lalu, bagaimana sejarah dari Masjid Jami Al-Anwar ini? Berdirinya Masjid Jami Al-Anwar ini pada awalnya diprakarsai oleh salah satu dari 3 orang Bugis yang menjadi tokoh masyarakat di Teluk Betung Selatan ini, teman-teman. Pada tahun 1839 datanglah 3 orang Bugis, yaitu Kiai Haji Muhammad Soleh, Haji Ismail, dan juga Daeng Muhammad Ali. Daeng Muhammad Ali ini terkenal dengan kesaktiannya. Lalu Kiai Haji Muhammad Soleh itu terkenal akan dirinya yang paham terhadap agama, ilmu agamanya dalam, begitu kan. Nah, pada tahun yang sama Belanda ini meminta bantuan kepada Daeng Muhammad Ali yang terkenal sakti tersebut untuk menumpas para perompak yang ada di perairan Teluk Betung Selatan. Atas usaha dari Daeng Muhammad Ali ini, ia berhasil menumpas para perampok dan mengamankan perairan Teluk Betung Selatan. Namun, dalam usahanya menaklukkan para perompak, Daeng Muhammad Ali menggunakan pendekatan persuasif sehingga tidak terjadi adanya pertumpahan darah antara perompak maupun Daeng Muhammad Ali. Setelah para perompak ini diamankan, maka Daeng Muhammad Ali menempatkan mereka di pinggiran Kali Bragu yang sekarang lebih dikenal dengan nama Kampung Bugis. Dan agar para perompak-perompak ini menjadi orang-orang yang baik, maka mereka dididik dan diajarkan agama Islam oleh Kiai Haji Muhammad Soleh. Kiai Haji Muhammad Soleh sendiri mengajarkan dan menyebarkan agama Islam di rumahnya. Selain dari para perompak dan masyarakat Teluk Betung Selatan, masih banyak murid-muridnya yang berasal dari luar daerah. Karena semakin lama semakin banyak orang-orang yang ingin menuntut ilmu kepada Kiai Haji Muhammad Soleh, maka Kiai Haji Muhammad Soleh berinisiatif untuk membangun sebuah tempat ibadah dan tempat mengajar, dikarenakan rumahnya yang tidak cukup lagi untuk menampung para murid-muridnya. Lalu, pada tahun 1839, berdirilah musola yang menjadi awal berdirinya Masjid Jami Al-Anwar, yang pada saat itu masih sangat sederhana, yaitu masih menggunakan atap daun rumbia dan berdinding anyaman bambu. Pada tahun 1883, terjadilah ledakan besar Gunung Krakatau yang mengakibatkan hancurnya musola ini. Lalu pada tahun 1888, atas inisiatif Daeng Sawiji dan Ismailu, maka terbentuklah kembali tempat ibadah ini menjadi sebuah masjid yang letaknya masih sama seperti musola yang dulu. Dua meriam ini merupakan hadiah dari Belanda yang dulu difungsikan sebagai pengingat sholat 5 waktu dan pengingat untuk berbuka puasa. Dan suaranya dapat mencapai kejauhan sekitar 3 km. Selain dua meriam tadi, di dalamnya terdapat sebuah perpustakaan yang memuat adanya arsip-arsip Belanda dan juga kitab-kitab ulama pada zaman dahulu yang menandakan keberadaan Belanda pada masa lalu Teluk Betung. 6 tiang yang berada paling tengah Masjid Jami Al-Anwar memiliki filosofi 6 rukun iman umat Islam. Lalu, selain sebagai tempat beribadah dan bermusyawarah, masjid ini juga dipakai oleh para ulama untuk membakar semangat jihad para pejuang-pejuang muslim yang berkorban berjuang melawan penjajah kolonial Belanda.